Hai, apa kabar Sobat KRW semuanya? Kembali lagi bersama saya, Kukuh Dewi Nugraha, di acara Bincang Bola Nusantara. Ngobrolin seputar dunia sepak bola Nusantara, hari ini kita akan ngomongin tentang nuansa supporter bola. Kalau ngomongin supporter ini, merupakan aspek yang paling penting dalam pertandingan sepak bola, karena bisa membangkitkan semangat para pemain yang didukung, apalagi yang dukung cakep-cakep. Sobat, tamu yang sudah berada di samping saya, monggo Mas perkenalan diri. Mas Dito dari Magelang. Merupakan seorang supporter bola yang sangat fanatik sama klub yang didukungnya, yaitu PSS Sleman, Mas. Ya benar, Pak Sleman. Ali. Halo Mas Dito, gimana kabarnya? Baik Mas. Alhamdulillah baik. Sehat. Nah Mas Dito, kita di sini akan ngobrolin sedikit tentang rasanya menjadi supporter bola yang mendukung secara penuh di tribun dengan sorak-sorai, bahkan tak jarang terjadi kerusuhan di dalamnya dan lain sebagainya. Oke, langsung saja Mas, kita ke perbincangan intinya aja ya Mas ya. Ya, monggo silakan. Apa yang membuatmu menjadi seorang supporter sepak bola setia dengan tim PSS Sleman sampai saat ini, Mas? Kalau ditanya sebabnya tuh nggak tahu jelasnya Mas. Yang pasti tuh dari dulu awalnya emang ikut-ikutan. Temen tuh suka nonton bola. Ikut-ikutan, sering ikut. Lama-kelamaan kok suka sama tim ini. Dan keterusan sampai sekarang. Kalau ditanya alasannya tuh susah Mas. Gimana ya? Kayak kita suka sama cewek terus ditanya alasannya apa? Kan nggak tahu tuh Mas. Iya, Mas. Ya, makanya susah kalau ditanya alasannya. Kalau awalnya tuh kayak gitu. Saya tuh ikut-ikutan teman, lama-kelamaan jadi senang sama tim ini gitu. Oke, Mas. Bagaimana kamu bisa merayakan kemenangan tim kesayanganmu, Mas? Merayakan tim kesayangan yang pasti datang untuk support langsung Mas, entah itu datang stadion, entah itu ikut away days ke tim lawan, ke tandang lah istilahnya, tandang kita. Kalau cara merayakannya yang kedua itu bisa dengan apa ya, ikut bernyanyi untuk memberi semangat pada pemain selama 90 menit yang pasti ya, karena kalau di stadion itu nggak ada suaranya, senyap itu kan nggak enak tuh Mas. Iya, Mas. Makanya kita kasih kesemangat, ayo kamu tuh bisa, kalau menang lawan tim itu bisa gitu loh. Jadi itu sebenarnya. Kalau untuk basis supporter PSS sendiri itu ultras, hooligan atau mania, Mas? Kalau PSS sendiri itu sebenarnya ada dua Mas. Kalau yang dulu tuh Slemania. Awal mula supporter PSS Sleman kan namanya Slemania itu masih dengan roots apa ya, mania, dengan kultur Indonesia banget lah, masih dengan coret-coret badan, terus pakai apa ya, topi-topi duri gitu loh, masih apa, belum terstruktur lah. Kalau yang sekarang di era modern tuh rootnya tuh ultras. Untuk supporter paling besar ya, basis paling besarnya tuh ultras, terbentuknya di 2010 2012 saya lupa sih. Itu diambil dari kulturnya Italia. Makanya ultras Lazio, ya, Napoli Milan, gitu. ya, Milan, Inter Milan lah. Ya terutama AC Milan menurut saya ya, karena dari lirik, dari nada apa, lagu sepertinya itu mirip banget sama Milan, AC Milan. Bagaimana bisa Mas? Gimana ya? Sebagai supporter itu mempunyai loyalitas yang tinggi kepada tim kah? Wah, kita sebagai supporter harus memiliki itu Mas. Kalau enggak apa ya, kita dalam menyupport sebuah tim itu enggak ada namanya hitung-hitungan. Bahkan kita pun rela korbanin waktu, korbanin uang untuk dukung sana, dukung sini. Kalau ngomongin loyal, kita emang loyal karena apa ya, ini kebanggaan kita gitu loh. Harga diri lah, yang dibawa harga diri masalahnya. Susah tuh kalau ngomongin harga diri. Iya, itu sebenarnya. Kalau untuk ultras sendiri itu identik berwarna hitam apa gimana Mas? Kalau ultras, kalau dari apa ya, ibaratnya dari kiblatnya, kan di Italia itu mayoritas memakai hitam-hitam karena ultras ada beberapa pegangan seperti apa ya, no face no name, no leader just together. Nah yang no face no name ini kan kita nggak mau nunjukin siapa kita, yang pasti kita tuh cuma supporter untuk tim kebanggaan kita, makanya kita pakai warna hitam-hitam gitu loh.
bahkan sampai nutupin muka juga ada pakai balaklava gitu ya, seperti itulah, makanya pakai item-item. Kalau di Ultra sendiri kan BCS ya Mas ya, kalau Ya, Sleman BCS. itu ada slogan mandiri menghidupi itu gimana Mas? Ya, kalau boleh diceritain Mas dari awalnya gitu loh. Mandiri menghidupi itu gimana ya, ambil intinya aja ya Mas. Ya. Itu tuh kita support tim, membeli tiket, yang pasti membeli tiket untuk menyokong apa ya, perekonomian klub. Terus kita bikin merchandise untuk sponsor tim. Kita berdiri sendiri tanpa mengintervensi klub kita sendiri, karena itu apa ya, lancang lah untuk itu. Makanya ada slogan mandiri menghidupi, sebenarnya core-nya tuh kita berdiri sendiri untuk menghidupi klub. Nah, itu aja gampangannya. Tapi kalau BCS sendiri punya rival nggak Mas? Kalau di ranah supporter gitu Mas? Ya, setiap klub sebenarnya ada. Kalau rival tuh biasanya satu daerah Mas. Oh. Satu, biasanya kalau di Indonesia kabupaten sama kota. Nah, gitu biasanya gitu kalau rival. Kalau sekarang kan, kalau ngomongin sekarang tuh udah apa ya, istilahnya udah adem ayem lah. Rivalitas hanya sebatas kata, enggak kayak dulu yang benar-benar gesekan tuh udah. Tapi menurut Mas Dito sendiri kalau rivalitas itu harus dijaga apa gimana Mas? Ya harus dijaga Mas, karena rivalitas itu apa ya, bumbu dalam supporter. Kalau enggak ada rivalitas, hambar sih. Oke Mas, baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam.